Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini alhamdulillah di hari yang terbaik ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram ataupun bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Yaitu ada 4 bulan di dalam Islam yang disebut dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan tersebut umat Islam pada dasarnya dilarang untuk menumpahkan darah atau memulai peperangan kecuali terlebih dahulu musuh telah memerangi kita, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, bahkan di Rafah saat ini digempur habis-habisan oleh Zionis Israel. Untuk itu para kaum muslimin di sana mempertahankan diri, mempertahankan kedaulatan negara dan juga mempertahankan agama. Maka tidak ada larangan untuk mempertahankan diri untuk memerangi musuh tersebut walaupun di bulan haram. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedamaian saat ini. Berikan kita kenyamanan dalam beribadah, ketentraman, ketenangan. Alhamdulillah kita tidak sedang berkonflik. Maka oleh karena itu kita jagalah perdamaian ini. Kita jagalah keamanan, ketentraman di negara kita. Terlepas dari perbedaan pilihan, terlepas dari perbedaan politik dan sebagainya, maka persatuan dan kesatuan tentu lebih utama. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan-bulan yang terbaik. Dan insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah 1445 Hijriah yang juga merupakan bulan haram, bulan yang dihormati dan merupakan bulan yang di dalamnya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang lebih baik, al-amalu fiha, amal soleh yang lebih baik di dalam hari-hari tersebut untuk kita beramal soleh, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan beramal soleh beribadah di hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Masyarul muslimin, sidang jamaah
salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ada 10 akhir dari bulan Ramadan yang kita mencari ataupun mengejar yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Terutama di malam-malam yang ganjil di 10 akhir bulan Ramadan merupakan malam yang terbaik, bahkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang terbaik yang disebutkan 10 awal bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Apakah itu terkait dengan ibadah yang wajib atau fardu ataupun ibadah-ibadah sunnah, baik sunnah yang sangat dianjurkan ataupun sunnah-sunnah yang biasa. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan Zulhijjah ataupun 10 awal bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang terbaik? Dikarenakan di bulan Zulhijjah itu terhimpun berbagai amal soleh, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Kita ketahui di bulan Zulhijjah merupakan bulan di mana kita umat Islam, bagi orang-orang yang telah mampu melaksanakan, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkemampuan baik dari segi ekonomi, baik dari segi perbekalan, kesehatan dan juga fisik, jasmani dan rohani, maka mereka wajib menunaikan yaitu ibadah haji ke Baitullah. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan yaitu di bulan Zulhijjah. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tidak ada di bulan Syawal, walaupun berangkat mungkin setelah Syawal, tetapi pelaksanaan itu tentu terdapat di bulan Zulhijjah. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara keluarga kita atau saudara kita, tetangga kita yang akan berangkat haji ke Baitullah. Terutama di Aceh Tamiang, kabarkan 180 orang yang akan berangkat haji di tanggal 5 atau 6 Juni ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan mereka termasuk haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih berada di sini bertekadlah, berazam, berniat sungguh-sungguh agar kita dapat melaksanakan haji ke Baitullah. Jangan sampai kita tidak pernah terpikir sedikit pun untuk berangkat haji. Usahakanlah kita pasang niat, pasang tekad yang kuat agar kita bisa berangkat haji ke Baitullah. Urusan keberangkatan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah niat dan usaha. Bagaimana usaha kita? Yaitu kita buat tabungan haji. Kita buka tabungan haji. Membuktikan kesungguhan kita untuk melaksanakan haji ke Baitullah, maka kita sudah memiliki tabungan haji. Walaupun belum mendapatkan nomor porsi, mungkin uang kita belum cukup sampai 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi, tetapi minimal kita sudah membuka tabungan haji walaupun dengan uang 100 ribu. Buka tabungan haji, yang uang itu tidak kita ambil-ambil. Kita niatkan memang untuk berangkat haji. Buka tabungan haji, kalau ada kemudahan kita tambah terus sampailah mencapai mendapatkan nomor porsi 20 juta, 25 juta 100, kemudian mendapatkan nomor porsi. Walaupun harus mengantri tidak masalah, karena itu kemampuan kita. Mungkin bagi orang yang mampu bisa melaksanakan haji dengan haji plus, dia bisa berangkat dengan apakah 200 juta atau bahkan lebih atau kurang dari itu. Bagi orang-orang yang mampu bisa berangkat haji plus, tidak perlu lama mengantri. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak mencukupi, maka kita tabung sedikit demi sedikit, walaupun harus
beberapa tahun kita menunggu, tidak jadi masalah. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita pada hakikatnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban terhadap seluruh manusia. Allah sebutkan di situ linnas, seluruh manusia. Tidak disebutkan lil mukminin atau lil muslimin. Tidak khusus bagi orang yang beriman ataupun orang yang Islam saja. Tapi pada hakikatnya bahkan sebelum kita lahir, kita semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban terhadap seluruh manusia yaitu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji ke sana. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdiri di suatu batu, itu yang disebut dengan maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana manusia bisa mendengar aku padahal mereka berada di tempat-tempat yang jauh?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Seru saja. Engkau hanya menyeru, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan panggilan tersebut." Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa'adzim fin nas." Dan serulah seluruh manusia. Allah juga gunakan kalimat atau kata an-nas, manusia. Seluruh manusia. Sebelum kita lahir kita sudah dipanggil. Wa'adzim fin nas bil haji. Dan serulah seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya'tu narijalan wa ala kulli dhamir, dan ada sebagian di antara mereka yang akan mengendarai unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari penjuru, dari seluruh penjuru bumi, dari jarak-jarak yang jauh. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita yang mengatakan belum dapat panggilan ataupun belum ada panggilan. Panggilan siapa lagi yang kita tunggu? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita menunggu panggilan malaikat Israel pencabut nyawa atau panggilan iblis untuk senantiasa kita berleha-leha, berfoya-foya, sibuk dengan keduniaan? Atau panggilan siapa lagi yang kita tunggu padahal panggilan Allah Subhanahu wa taala telah ada? Tidak ada alasan bagi kita mengatakan belum dapat panggilan. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kesungguhan, tekad yang kuat, kemudian diiringi dengan kesungguhan untuk menabung haji. Kita lihat bagaimana terkadang orang-orang yang tidak mampu secara pandangan mata kita, orang-orang yang hanya pedagang kecil, pedagang asongan, bahkan hanya pemulung, pengutip sampah, bisa berangkat haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Secara pandangan kita tidak mungkin, mustahil menurut pandangan manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berangkatkan bukan hanya orang yang sekedar mampu, tetapi Allah berangkatkan orang yang benar-benar sungguh-sungguh ingin berangkat ke sana. Banyak orang yang mampu, punya rumah megah, mewah, punya kebun luas, punya pangkat dan jabatan, tapi tidak pernah teringat untuk berangkat haji. Tetapi ada orang-orang yang susah, orang-orang yang menabung sedikit demi sedikit, 5.000, 10.000 per hari. Dia tabung untuk sungguh-sungguh dia untuk berangkat haji. Maka Allah pilih
orang-orang yang sungguh-sungguh berniat dan berusaha untuk berangkat haji tersebut. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita usahakan untuk menabung haji. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah kita belum mampu dan sebagainya. Usahakan dan kita didik anak-anak kita dari usia belia, dari usia anak-anak kita buka tabungan haji untuk anak-anak kita. Dengan uang-uang jajan, sisa uang jajan ataupun kelebihan uang jajan ataupun uang-uang yang diberikan oleh orang lain. Mungkin uang ketika dapat hari lebaran dan sebagainya. Kita suruh simpan, buka tabungan haji, masukkan ke dalam tabungan haji. Walaupun sedikit demi sedikit. Nanti ketika umurnya 12 tahun, kalau seandainya uang itu sudah mencapai 25 juta, dia sudah bisa untuk mendapatkan nomor porsi atau mendapatkan antrian haji. Kalaupun belum, tidak masalah. Terus menabung. Kalau seandainya dari kecil sudah dididik, kemudian sudah mencapai nomor porsi, insya Allah tidak harus menunggu waktu sampai usia 60 atau 70 tahun. Mungkin sekitar umur 40 tahun ataupun 50 tahun atau bahkan kurang dari itu sudah bisa berangkat. Tapi kalau kita baru berusaha menabung ketika umur 70 atau umur 60 setelah pensiun, maka tentu kita akan merasakan lama. Padahal sebelum-sebelumnya kita lalai. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan ibadah yang wajib, yang tidak ada alasan bagi siapapun di antara kita untuk kita menganggap sepele ataupun menganggap enteng atau menganggap belum dapat panggilan dan sebagainya. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah berusaha buat tabungan haji, kita sudah berusaha menabung, tapi memang belum cukup atau sudah cukup, sudah dapat nomor porsi, tapi masih mengantri, masih harus menunggu mungkin sampai 20 tahun atau kurang dari itu. Tidak jadi masalah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa saja ada orang yang tidak perlu mengantri lama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak sampai 20 tahun, terkadang hanya 10 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana jamaah haji dari Aceh Tamiang disebutkan yang tertua umur 91 tahun. Kemudian yang termuda itu usia 20 tahun. Dan yang umur 20 tahun ini merupakan pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Siapa yang sangka di usia 20 tahun dia bisa berangkat haji? Mungkin dia tidak pernah mendaftar haji, atau sudah didaftarkan tapi bukan atas nama dia. Karena orang tuanya meninggal, maka dia menjadi pengganti. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berusahalah, bertekad, berazam dan kita berusaha untuk menabung haji. Kemudian kalau sudah berusaha tapi memang belum giliran kita untuk berangkat, maka masih ada ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya itu ibadah yang terbaik, yaitu ibadah kurban. Usahakan setiap rumah, setiap kepala keluarga bisa berkurban walaupun dengan seekor kambing. Usahakan setiap kampung kita ada orang-orang yang berkurban. Jangan sampai tidak ada satupun yang berkurban. Usahakan setiap dusun, bahkan setiap rumah diusahakan dapat berkurban setiap tahun, bukan hanya seumur hidup sekali, tetapi seharusnya kita dapat berkurban setiap tahun. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mampu berkurban tapi tidak mau. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau dia berkurban, maka jangan dekati masjid kami, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah SAW. Artinya kita belum sempurna iman kita. Kita mengaku beriman, tetapi kita tidak mau berkurban, padahal kita mampu. Kecuali memang sungguh-sungguh dia tidak mampu. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah berusaha untuk berkurban, tapi tetap juga tidak cukup.
uang kita untuk berkurban, maka usahakanlah dengan ibadah-ibadah yang lain. Memperbanyak sedekah, walaupun sebutir telur, walaupun dengan makanan-makanan untuk tetangga kita, untuk fakir miskin, anak yatim, ataupun sedekah-sedekah yang lain untuk masjid, atau ikut kegiatan-kegiatan keislaman dan sebagainya. Maka itu termasuk sedekah kita, amal soleh kita yang bisa kita laksanakan, terutama di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan diantaranya juga yaitu kita memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita mampu, kita puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tapi kalau tidak mampu, minimal kita berpuasa 1 hari, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum hari raya haji, maka kita berpuasa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah." Pahala puasa Arafah itu diampunkan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang telah berlalu dan tahun yang sedang berjalan. Maka usahakanlah, ya, insyaallah dosa-dosa kecil akan terhapus dengan puasa di bulan Arafah ataupun di hari Arafah tersebut. Dan dosa-dosa besar wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi bagi diri khatib dan kepada kita semua agar kita bertekad, berazam untuk berusaha dapat melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Kemudian kita berusaha agar bisa melaksanakan kurban setiap tahun. Dan kalaupun tidak mampu, maka kita memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa sunnah, dan juga memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, takbir dan sebagainya. Maka perbanyaklah amal ibadah sepanjang hidup kita, terutama di hari-hari yang terbaik di bulan Dzulhijjah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.